Sejarah Kabupaten Garut berawal dari pembubaran Kabupaten Limbangan pada tahun 1811 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman William Daendels dengan alasan merosotnya produksi kopi Gubernur Thomas Stamford Bingley Raffles mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan kembali Kabupaten Limbangan dengan rencana ibu kota di Suci. Namun, kondisi kawasan Suci dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagai pusat pemerintahan. Bupati Limbangan kala itu, Raden Adipati Arya Adiwijaya, membentuk tim atau panitia yang bertugas mencari lokasi ideal untuk dijadikan ibu kota kabupaten. Pencarian berakhir pada satu lokasi yang dianggap cocok untuk dijadikan ibu kota. Selain tanahnya subur, tempat tersebut memiliki mata air yang mengalir ke Sungai Cimanuk dengan pemandangan yang indah dikelilingi gunung-gunung. Awal penamaan Garut dimulai dari pelafalan orang Eropa menyebut kata Kakarut dengan menyebut Gagarut. Hal ini terjadi saat melihat seorang anggota tim yang tangannya tergores tanaman berduri. Selanjutnya, ide pemberian nama Garut direstui Bupati Raden Adipati Arya Adiwijaya untuk dijadikan nama pengganti Kabupaten Limbangan. Pada tanggal 15 September 1813 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana ibu kota seperti tempat tinggal, pendopo, kantor asisten residen, masjid, dan alun-alun. Di antara pendopo dan alun-alun, terdapat bangunan yang disebut Babancong, tempat bupati beserta pejabat pemerintahan menyampaikan pidato di depan rakyatnya. Kepindahan pusat pemerintahan terjadi sekitar tahun 1821 pasca pembangunan gedung dan fasilitas pemerintahan selesai. Bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Garut yang dari masa ke masa yaitu Raden Adipati Arya Adiwijaya yang merupakan putra sulung dalam Sumedang Pangeran Kornel. Masa jabatan Raden Adipati Arya Adiwijaya mulai dari 1813 sampai dengan 1831. Raden Adipati Arya Kusumadinata. Gubernur Jenderal Johannes Graaf van den Bosch dengan keputusan Rad van Indi nomor 1 tanggal 18 Oktober 1831 mengangkat Raden Tumenggung Kusumadiningrat menjadi Bupati Limbangan kedua. Raden Tumenggung Kusumadiningrat mengajukan permohonan pindah menjadi Bupati Sumedang yang disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda. Jabatan Bupati diserahkan kepada Raden Abbas Wiranegara yang menjabat Patih saat itu dengan pangkat Raden Tumenggung Jayadiningrat. Dan tak lama kemudian diangkat menjadi Raden Adipati Surya Natakusuma dalam Abbas sebagai Bupati ketiga yang menjabat dari tahun 1833 sampai dengan 1871.
Raden Adipati Arya Wiratanudatar. Bupati Raden Adipati Arya Wiratanudatar, Bupati keempat Limbangan pada tahun 1871 sampai dengan 1913, sekaligus adalah Bupati Kabupaten Garut yang pertama. Pasca berganti nama dari Kabupaten Limbangan menjadi Kabupaten Garut oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1913. Sewaktu kecil namanya Raden Cenon. Beliau keturunan dari Dalem Cikundul Wiratanudatar I, Cianjur. Darah Garut berasal dari ibunya, Nyi Raden Mantri yang keturunan Limbangan. Beliau merupakan salah seorang bupati yang masyhur yang berkuasa. Atas kebesaran jasanya dalam memajukan daerah, beliau diberi bentang emas dari pemerintah Belanda. Semenjak itu, beliau terkenal dengan sebutan Dalem Bintang. Bupati Raden Adipati Arya Wiratanudatar menikah dengan Raden Ayu Lasminingrat yang merupakan putri Raden Haji Muhammad Musa, penghulu Kabupaten Garut. Raden Ayu Lasminingrat adalah satu-satunya perempuan waktu itu yang sangat mahir berbahasa Belanda. Selanjutnya, tahun 1912, beliau mendirikan sekolah yang dinamai Sakola Istri, yang kini bangunannya digunakan oleh SMU 11 Garut. Raden Adipati Arya Wiratanudatar meninggal pada tahun 1916. 32 tahun kemudian, istrinya Raden Ayu Lasminingrat meninggal pada tahun 1948 di usia 105 tahun. Pada tahun 1915, Raden Adipati Arya Wiratanudatar digantikan oleh keponakannya Adipati Surya Kartalegawa yang menjadi bupati kelima sejak tahun 1813 atau bupati kedua sejak muncul nama Kabupaten Garut. Pada tanggal 14 Agustus 1925, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal, Kabupaten Garut disahkan sebagai daerah pemerintahan yang berdiri sendiri, otonom. Raden Adipati Arya Surya Kartalegawa merupakan bupati yang memimpin Kabupaten Garut sebagai daerah otonom. Wewenang yang bersifat otonom berhak dijalankan Kabupaten Garut dalam beberapa hal, yakni berhubungan dengan masalah pemeliharaan jalan, jembatan-jembatan, kebersihan, dan Raden Adipati Arya Muhammad Musa Surya Kartalegawa. Ia diangkat menjadi Bupati Kabupaten Garut pada tahun 1929 menggantikan ayahnya Adipati Surya Kartalegawa pada tahun 1915 sampai dengan 1929. Raden Tumenggung Endung Surya Putra, Raden Kalih Wiraatmaja, Raden Tumenggung Agus Padmanegara, Raden Tumenggung Kartahudaya, Raden Muhammad Sabri Kartasomantri, Raden Muhammad Noh Kartanegara, Raden Gahara Wijaya Surya, Letkol Akil Ahyar Mansur, Raden M. Bob Yakob Ishak, Dr. Andes R. Muhammad Syamsuddin, Insinyur Hasan Wira Hadi Kusuma, Letkol Iman Sulaiman, Letkol Kef Taufik Hidayat, Momon Ganda Sasmita SH, Dr. Andes Toharudin Gani, Dr. Andes Haji Dede Satibi, Agus Supriyadi,
Haji Aceng HM Fikri SAG. Sejak lama, Garut mencuri perhatian sejumlah tokoh dunia, termasuk Chaplin. Alasan utama kunjungan mereka adalah keindahan alamnya yang luar biasa. Nama Charlie Chaplin meroket di era film bisu. Di film itu, Chaplin yang berkumis ala Hitler, bertopi, dan mengenakan setelan jas hitam. Charlie Chaplin, aktor peraih Academy Award ini pernah 2 kali datang ke Indonesia dan sempat menginap di Garut. Kunjungan pertama aktor serba bisa ini ke Garut terjadi pada tahun 1927. Dia datang bersama artis asal Kanada, Mary Pickford. Kedatangan keduanya Maret pada tahun 1932 ditemani kakak Chaplin, Sidney Chaplin. Dari Bandung, Chaplin naik kereta api ke Garut dan berhenti di stasiun kereta Cibatu di utara Garut. Pada masanya, Cibatu adalah stasiun besar. Selusin taksi dan limousin diparkir di stasiun Cibatu, milik hotel-hotel di Garut. Di antaranya Hotel Papandayan, Villa Dolce, Villa Faulin, dan Hotel Grand Ngamplang. Saat di Garut, Chaplin menginap di Hotel Grand Ngamplang. Tempat ini merupakan sebuah perbukitan yang sejuk. Nama hotel ini dulunya The Villa Fanny Van Het Hotel Sanatorium Garut, pernah berubah menjadi Grand Sanatorium Ngamplang. Selain di Ngamplang, Charlie Chaplin berwisata ke Kawah Papandayan, Kamojang, dan Situ Cangkuang. Kabarnya, Chaplin kagum dengan keindahan sekitar Kawah Papandayan. Karena keindahannya itu, Chaplin konon menyebut Garut sebagai Switzerland van Java, alias Swisnya Jawa. Dalam kunjungan keduanya pada tahun 1932, sesuai dengan judul film dokumenter yang mengabadikan kunjungan ini, Charlie Chaplin Visit Java and Bali. Dalam film terlihat, setiba di stasiun Cibatu, Chaplin disambut antusias warga, termasuk santri dan pelajar. Charlie membalas sambutan itu dengan hangat. Dia bahkan menggendong seorang anak dan memberikan cenderamata dan uang ke ibu-ibu yang menunggunya. Dari Cibatu, rombongan menuju ke Situ Cangkuang. Situ Cangkuang memang sudah terkenal di Eropa waktu itu. Ini gara-gara Tilly Weissenborn, seorang penjelajah dan fotografer wanita dari Jerman yang datang ke Garut tahun 1918. Tilly mengabadikan keindahan alam dan kehidupan penduduk di Situ Cangkuang di Kecamatan Leles ini. Foto Cangkuang hasil Tilly diproduksi menjadi kartu pos yang beredar di Eropa. Potensi alam Garut memang cukup indah. Dikelilingi beberapa gunung, lalu ada danau-danau alam dan air panas alami. Selain itu, Garut juga sejak lama menjadi pusat pemerintahan Priangan. Di daerah ini juga ada perkebunan teh waspada milik orang Belanda. Suasana alam yang begitu indah itu menjadi daya tarik wisatawan dunia untuk datang ke Garut.
Buat pertama kali setelah 3 tahun, Bung Hatta menginjakkan kaki lagi di kota Garut dan sekitarnya, diantar oleh Gubernur Dewaka. Perhatian istimewa ditujukan kepada tawanan Darul Islam dan para pengungsi yang ribuan jumlahnya. Atas permintaan para tawanan berkata Bung Hatta, tak ada gunanya kita terus hidup dalam permusuhan yang akibatnya menelan biaya puluhan juta rupiah. Jumlah sebesar itu akan berguna sekali dalam pembangunan dan kemakmuran. Seorang wakil tawanan DI atas nama kawan-kawan menyatakan penyesalannya, minta maaf dan berjanji akan setia kepada pemerintah dan Pancasila. Kemudian rombongan meneruskan perjalanan meninjau tempat-tempat pengungsian. Di tempat-tempat ini, Bung Hatta menyaksikan keadaan rakyat yang sangat menyedihkan. Mereka itu adalah rakyat yang dalam desanya tidak mendapat keamanan karena gangguan teror. Sekarang mengharapkan perlindungan pemerintah dalam urusan jabatan sosial. Kepada rakyat, Bung Hatta berkata, semua saja berhak atas perlindungan hukum, kebahagiaan, dan kemakmuran. Untuk itu, pemerintah mengharapkan bantuan rakyat guna mengembalikan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Rombongan Wakil Presiden memerlukan pula mengunjungi Malangbong meskipun keamanan di daerah ini belum sempurna. Malangbong adalah bekas markas Kartosuwiryo waktu mereka mengundurkan diri dari serangan pembersihan. 1.200 rumah hancur. Sekarang baru dapat dibangunkan 60 buah, 7 diantaranya oleh pemerintah. Sekolah-sekolah rakyat mulai didirikan di sana-sini. Dan dengan demikian diharapkan penghidupan dapat segera kembali seperti biasa. Kunjungan Presiden RI Soekarno ke Kabupaten Garut disambut antusias oleh warga masyarakat. Salah seorang warga bahkan berkesempatan bersalaman langsung dengan Presiden RI pertama itu. Sambutan kedatangan Presiden dimeriahkan dengan pertunjukan seni bela diri yang menunjukkan kekompakan para pemuda di alun-alun Garut. Ribuan orang memenuhi lapangan alun-alun saat itu. Warga yang hadir antusias menyimak pidato yang disampaikan Presiden Soekarno. Nampak sesekali tepuk tangan dan acungan kepalan tangan diikuti pekik merdeka menghiasi jalannya pertemuan pemimpin dan rakyat. Kunjungan Presiden saat itu dalam rangka rapat umum pemberian hadiah atas kemenangan Kota Garut sebagai juara pertama dalam lomba kebersihan kota tingkat nasional. Hadiah diberikan langsung dari Presiden Soekarno kepada Bupati Garut. Momen ini adalah sebuah pencapaian prestasi yang luar biasa. Teladan sudah diberikan oleh para pendahulu kita. Pertanyaannya, mampukah generasi berikutnya mengukir prestasi yang sama, bahkan melebihi para pendahulunya?